Bidadari, chapter 203. Tepati janji. Istri kontrak, Pak. Tidak perlu pakai izin. Aku harus tetap waras. Dan orang ini kayaknya lama-lama pinter banget, bikin otakku gak waras. Jadi, aku harus benar-benar berpikir jernih. Kalau enggak, aku bakal kegeeran gara-gara sikapnya. Main hati itu bisa bikin jantung rusak. Dan aku tidak mau kayak gitu. Selepas Riko bicara tadi, Aida memang sudah langsung menjawabnya. Ya awalnya memang gak ngeh pembicaranya ke sini. Barulah setelah Riko memperjelasnya, Aida paham. Ya kalau kamu gak ngizinin ya aku gak akan ngelakuin itu. Saya izinin Pak, saya izinin. Udah puas Pak. Tak mau banyak berdrama, makanya Aida langsung menjawab singkat. Kamu beneran setuju? Ya iyalah aku setuju. Masa iya aku gak setuju? Boleh lah Pak, nikah di sana. Aida tak mau banyak berdrama. Tapi kalau kamu izinin, besok kita berangkat ke Kudus. Maksudnya? Aida bingung. Ya maksudnya, karena kamu izinin, kamu harus bilang sama kakek. Kalau kamu izinin aku nikah sama Brigita. Ya gak berani Pak kalau bilang ke Romo. Jelaslah Aida menggelengkan kepalanya menolak. Kemarin saja Pak saya tahu dari dokter Alif, kalau pabrik yang di Kudus kebakaran itu, Romo sudah masuk ke ruangan ICU dan jantungnya kambuh. Saya ngeri. Nanti kalau saya bilang begitu, kalau jantungnya kenapa-napa saya gimana? Aida tentu menolak dan nyalinya ciut. Dia tak mau. Kalau disuruh harus menjelaskan itu, dia tak punya nyali yang cukup kuat. Kalau bapak mau nikah, langsung aja. Gampang sih cari penghulu. Aku gak mau nikah kayak gitu. Aku mau nikah kalau keluargaku setuju. Hah, jawaban Reiko membuat Aida menjawab dengan tawanya. Yang itu maaf pak, saya gak bisa tolong. Bisa-bisa saya dibunuh ibu saya kalau ada sesuatu sama Romo Adiwijaya. Makanya jangan kasih ide aneh-aneh. Saya kasih ide yang terbaik untuk bapak. Sudahlah, gak usah dibahas lagi. Riko seperti bicara serius. Aku akan menemukan caraku sendiri untuk membawa Brigita ke keluargaku. Aku gak mau buru-buru, karena semua rencanaku gak akan pernah meleset. Yalah, kau memang hebat. Dan semua rencanamu itu memang gak ada yang meleset. Aku tahu kalau kalian pasti akan bersama setelah kepergianku nanti. Dan apa aku tetap kuat kalau aku harus melihat kalian bersama nantinya? Kemana aku harus pergi supaya aku gak harus melihat berita tentang kalian? Bagus Pak, bagus. Tapi masa iya Bapak selama menunggu terus-terusan mau berzina? Bapak gak tahu dosanya itu sebesar apa? Aku memberitahukannya seperti ini karena aku sebenarnya gak tega. Aku tahu hukuman itu pasti akan nyata nantinya. Meskipun sekarang ini gak kelihatan, tapi tetap aja itu akan jadi hukuman yang mengerikan. Seandainya tabir tentang akhirat sudah terbuka. Aida berbisik dalam hatinya, karena sekarang jadinya dia main perasaan. Sebetulnya Aida tidak mau begini. Dan makin kacau balau rasanya ketika dia mendengar Riko bicara. Maaf ya, dan satu kata itu membuat Aida tak paham apa maksudnya. Dia mengerutkan dahi, tapi sebelum Aida sempat bertanya, aku membuatmu masuk ke dalam masalah hidupku. Mata itu menatap ke netra Aida saat melanjutkan ucapannya. Kamu jadi berada di tempat yang tidak tepat. Maaf juga untuk kekasaranku selama ini. Aku mengenalmu dulu saat kamu masih bayi. Dan aku gak tahu bagaimana hidupmu dan bagaimana dengan orang tuamu yang membesarkanmu seperti apa. Aku berpikir banyak negatif tentang dirimu yang hanya mengharapkan uangku. Dan aku juga merasa kecewa karena kamu menerima pernikahan ini. Padahal kalau hanya soal uang, kita seharusnya bisa bernegosiasi. Dan maksudku, aku inginnya sih kamu bilang saat aku datang bersama kakekku, kamu akan jual mahal dan bilang akan memikirkannya dulu. Gak langsung mengangguk. Supaya aku bisa datang ke rumahmu lagi dan bisa meminta nomor teleponmu kalau enggak. Dan kita bisa membicarakan masalah ini untuk negosiasi. Mata Reiko terlihat penuh emosi yang tak jelas kemana arahnya ketika dia mengutarakan ini. Sedangkan Aida diam karena dia tidak pernah tahu rencana Reiko seperti itu. Saat pria itu datang ke rumahnya dan Adiwijaya bertanya, memang Aida tak punya pilihan lain kecuali mengangguk. Dia yakin sekali itu yang diharapkan oleh ibunya saat dia menatap mata Ratna. Tapi sudahlah, semua sudah terjadi. Aku cuma mau mengakui kesalahanku padamu. Dan aku ingin minta maaf kalau selama kamu tinggal bersama denganku, kamu benar-benar tertekan. Dan aku membuatmu kecewa karena gak bisa jadi suami yang baik untukmu.
Ada Bi dalam hidupku. Aku mencintainya. Dia bagian dari hidupku. Dan gak mungkin kamu bisa menggantikannya. Bi terlalu sempurna untukku. Bi adalah segalanya. Maaf untuk kejujuranku ini. Sebenarnya aku juga tidak menginginkan ini. Tapi masalahnya aku terpaksa. Aku sudah tahu dari awal kami menikah. Memang seperti itu yang dia rasakan pada wanita itu. Seharusnya aku mendengar dia mengatakan ini tidak masalah untukku kan? Tapi kenapa rasanya hatiku nyeri? Ini pasti gak beres. Kamu gak boleh begini Aida. Aida paham apa maksud Reiko. Sehingga dia tak mau terlalu menggubris apa yang ada dalam benaknya. Aida justru memilih bicara. Hehehe. Sebenarnya sih harusnya Bapak memang minta maaf padaku. Dan harusnya aku senang kalau Bapak tahu diri kalau Bapak itu udah nyusahin aku. Dan Bapak udah buat aku benar-benar gak nyaman hidup di sini selama 3 bulan. Tapi Reiko akan tahu ada kalimat itu yang ingin dilanjutkan oleh Aida. Yang ini masalahnya aku juga memanfaatkan Bapak. Aku ingin adik-adikku sekolah, makanya aku terpaksa menerima lamaran kakek Bapak. Jadi wajar kalau Bapak membenciku. Dan memang aku ini matre. Dan aku juga gak tahu kalau Bapak punya niatan untuk ngobrol dulu denganku dan bicarakan masalah ini. Kalau aku tahu rencana Bapak seperti itu ya pasti aku akan mendukung Bapak. Karena yang penting bagiku cuma adik-adikku bisa sekolah. Seru Aida lagi berusaha diplomatis. Kalau begitu kita berdamai. Jangan ngomel lagi padaku ya. Berdamai dia bilang. Aku memang sudah gak kesal lagi padanya. Dan mungkin akan mudah kalau aku berdamai dengannya. Tapi tangannya yang menepuk-nepuk kepalaku begini dan sikapnya seperti ini bikin aku kesal sendiri sama hatiku yang menderu. Aku akui, aku suka senyumnya yang manis begini. Aida tak paham chemistry dalam dirinya. Karena tadi saat Reiko bicara, dia merasa getaran berbeda yang serasa meringsekkan otaknya. Dan Reiko yang juga menggerakkan tangan kanannya untuk menepuk kepala Aida, membuat dirinya jadi merasa lemah. Kalau ada gencatan senjata seperti itu, ada untungnya apa untukku Pak? Matre kamu. Dan bukan Aida namanya kalau dia tidak bisa menutupi perasaannya dengan kata-katanya yang kadang-kadang nyeleneh membuat Reiko merespons macam tadi. Hehehe, biarin aja. Bapak kan tahu kalau aku nikah juga buat adikku sekolah. Ya nanti kalau aku cerai sama Bapak kan minimal aku punya sesuatu supaya aku gak susah-susah kerja gitu loh Pak. Jadi janda kembang kaya raya Pak. Bibirmu bisa sesantai ini saat aku bicara. Hebat sekali kamu Aida. Gerutu Aida di hatinya. Karena rasanya justru menyesalkan di dalam hatinya. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu pengen apa-apa, kamu bilang aja sama aku ya. Apapun itu. Reiko kembali menambahkan tanpa dia membahas masalah janda kembang tadi. Hanya kalau Aida butuh apa-apa saja yang ditekankan oleh Reiko. Tidak perlu dipikirin Pak. Saya tidak mau apa-apa. Yang penting adik-adik saya itu sudah sekolah. Ya sudah, saya cukup tenang. Dan yang paling penting, kini ada senyum di bibir Aida yang buat Reiko menyipitkan matanya. Apa yang kamu pikirin? Apa yang penting? Tanyanya lagi, masih dengan posisi yang sama, terlentang. Dan tentu saja di bagian sana itu masih terbuka. Entahlah apa maunya. Tapi Reiko bicara seperti ini sambil mengangkat kaki kanannya sehingga dalam posisi menekuk satu. Kaki kirinya terlentang. Santai sekali, tak peduli dengan kaki Aida mulai kesemutan di tindih kepalanya. Yang paling penting, Bapak menepati janji yang Bapak buat. Janji, Reiko berpikir. Nah iya Pak, jangan pura-pura lupa. Aida mengerucutkan bibirnya sebelum melanjutkan bicara. Janji Bapak, kalau 5 tahun lagi Bapak akan menceraikan saya tanpa ada masalah dengan Romo Adwijaya.